Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Faisal dengan NIM 1914012, yang kedua Kusenda Laila Nurasari dengan NIM 1914040, dan Muhammad Ali Mashuri dengan NIM 1914087. Di sini kami bertiga akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Sebelum kita memasuki ke inti pembahasan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pendekatan. Nah, pendekatan dapat diartikan sebagai suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang dimana sini sifatnya masih umum. Nah, atau untuk dapat juga kita artikan sebagai salah satu cara yang digunakan guru dalam kegiatan proses pembelajaran, yang dimana dengan cara ini dapat meningkatkan ketercapaian suatu tujuan pembelajaran yang telah diharapkan. Nah, sedangkan untuk pembelajaran memiliki makna adalah sebuah interaksi yang terjadi antara tenaga pendidik dengan peserta didik yang melibatkan suatu sumber belajar di dalam lingkungan belajar. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu terjadinya interaksi, yang dimana interaksinya itu kayak saling belajar. Nah, dan tidak selalu terjadinya di dalam kelas, bisa saja pembelajaran terjadi di luar kelas seperti kelas outdoor atau les dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan inti. Yang pertama, definisi dari pendekatan saintifik. Salah satu pendekatan saintifik merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, pendekatan saintifik ini dapat dimaknai sebagai sebuah proses pembelajaran yang dimana dikemas sedemikian rupa agar peserta didik dapat mampu untuk mengaitkan atau menguasai sebuah konsep, hukum, ataupun teori maupun prinsip dengan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Jadi mereka seakan-akan di sini sedang menjadi seorang ahli sains yang sedang melakukan eksperimen. Nah, jadi dalam pendekatan ini peserta didik tidak hanya sekadar diberitahu, tetapi juga mereka mencoba untuk mencari tahu akan suatu hal atau informasi untuk mengetahui apakah informasi tersebut sebuah fakta real atau hanya sekedar opini. Pendekatan ini kan mereka seolah-olah berperan sebagai ahli sains yang sedang melaksanakan eksperimen. Nah, jadi dalam praktiknya diharuskan mereka untuk melakukan serangkaian aktivitas layaknya seperti metode ilmiah, dan aktivitas tersebut seperti merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis serta menyimpulkan. Nah, namun aktivitas tersebut tentunya akan disesuaikan dengan peserta didiknya pada tingkatan mana, terus mata pelajarannya apa, serta materi apa yang sedang dipelajari. Dan pendekatan saintifik ini lebih efisien jika digunakan pada kegiatan pembelajaran pada kelas tinggi, karena pada kelas tinggi juga memiliki pola pikir yang lebih tinggi dibandingkan kelas di bawah, karena pendekatan saintifik ini memerlukan kemampuan dalam berpikir kritis sehingga mampu menganalisis suatu masalah lebih mendalam. Pendekatan saintifik ini diharuskan agar peserta didik itu mampu secara aktif melakukan aktivitas yang mendukung kegiatan pembelajaran, seperti mencari sumber informasi dengan melalui kegiatan mengamati, mengobservasi, mengumpulkan ataupun mengolah dan menyimpulkan apa yang telah ia dapatkan. Nah, untuk mendukung agar hal tersebut, kondisi pembelajaran yang tercipta harus mampu guru ciptakan untuk mendorong peserta didik untuk memiliki minat maupun semangat dalam menggali informasi dari berbagai sumber informasi yang telah ia temukan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang kriteria pendekatan saintifik. Nah, dalam pendekatan saintifik ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, kita akan membahas tentang kriteria khusus pendekatan saintifik. Adapun kriteria khusus dari pendekatan saintifik yang dimaksud, yang pertama adalah objektif. Pembelajaran dikemas untuk membiasakan siswa atau membimbing siswa untuk berpikir objektif akan suatu hal yang diteliti. Jadi apa yang diteliti itu apa adanya, tidak ada manipulasi yang dilakukan.
Terus yang kedua adalah faktual. Pembelajaran senantiasa dikaitkan pada kejadian-kejadian yang terjadi di di sekitar kehidupan siswa atau di kehidupan sehari-harinya, sehingga siswa dapat dibiasakan dalam menemukan fakta-fakta yang ada di dalamnya. Terus yang ketiga adalah sistematis. Kegiatan pembelajaran dilakukan pada tahapan-tahapan yang sistematis atau terprosedur, sehingga langkah-langkahnya tuh kayak lebih teratur. Selanjutnya adalah bermetode. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan didasarkan pada metode pembelajaran ilmiah. Ya kan, tadi kita sudah membahas tentang metode ilmiah yang seakan-akan mereka melakukan metode ilmiah. Nah itu, jadi dalam pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik ini seakan-akan mereka melaksanakan metode ilmiah, tapi yang disesuaikan pada siswanya, misalnya pada kelasnya, pada materinya, tidak seberat metode ilmiah. Yang selanjutnya adalah cermat. Pembelajaran dilaksanakan dengan membimbing peserta didik untuk memiliki sifat yang cermat dan ketepatan dalam menelaah sebuah fenomena atau objek belajar tertentu, sehingga mereka dapat menyajikan hasilnya itu dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah logis. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didiknya itu harus dapat diterima akal manusia. Terus selanjutnya adalah aktual. Kegiatan pembelajaran senantiasa dikaitkan pada konteks kehidupan anak sebagai salah satu sumber belajar yang bermakna. Jadi mereka dengan melakukan pembelajaran ini, mereka akan memperoleh pengalaman yang bermakna sehingga dapat digunakan atau sehingga dapat berguna ataupun bermanfaat bagi kehidupan kedepannya. Selanjutnya adalah disinterested. Artinya tidak adanya sikap timpang sebelah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Melainkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu benar-benar didasarkan pada kemampuan atau potensi dari siswa itu sendiri. Terus adalah unsupported opinion. Pembelajaran dilaksanakan untuk mendorong siswa menumbuhkan keberanian berpendapat. Mereka tuh dibimbing untuk berani berpendapat, berargumen akan suatu hal dengan dibuktikan dengan adanya bukti nyata. Jadi tidak sekadar hanya opini tanpa bukti nyata, tapi misalnya mereka memberikan argumen atau pendapat itu, pendapatnya bisa dibuktikan, ada faktanya. Selanjutnya adalah verifikatif. Hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, selain kriteria khusus tersebut, Kemendikbud juga menyatakan bahwa proses kegiatan pembelajaran yang berbasis pada pendekatan ilmiah harus dipadukan dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah yang tepat. Nah, kaidah-kaidah tersebut tentunya memiliki kaitan dengan pendekatan saintifik yang sedang kita bahas ini. Nah, yang dimana memiliki kriteria sebagai berikut. Oke, yang pertama, materi pembelajaran yang diajarkan didasarkan pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan oleh akal atau nalar. Karena ini yang berbasis pada pendekatan ilmiah, tentunya yang dipelajari kebanyakan diharuskan untuk dapat diterima akal atau dapat diteliti. Misalnya kayak eksperimen tentang IPA, tentang fisika, dan yang dapat dilakukan observasi seperti itu. Seperti misalnya IPS kan misalnya langsung terjun ke pasar dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, penjelasan dari guru, respon peserta didik, serta interaksi yang memiliki batasan. Jadi dimaksudkan dalam maksud poin ini, batasan tersebut meliputi tidak bolehnya, kalau bukan tidak boleh, tapi jangan sampai peserta didik itu memberikan opini atau argumentasi yang tidak dapat diterima akal atau tidak logis. Jadi karena ini tentang ilmiah, jadi sesuatu yang diberikan itu harus dapat dibuktikan, harus ada fakta yang dapat membuktikan opini tersebut. Terus yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, dalam menganalisis serta ketepatan dalam mengidentifikasi suatu masalah hingga dapat menemukan solusinya. Karena pendekatan saintifik ini seakan-akan mereka kan berperan sebagai ahli sains, yang dimana ahli sains itu tentunya memiliki kemampuan dalam misalnya tuh kayak menganalisis suatu masalah, misalnya kayak ada yang mengatakan seperti ini. Nah, itu tuh mereka dapat mencari tahu kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Misalnya kayak ada yang mengatakan magnet bisa menarik besi. Nah, itu tuh kenapa jadi magnet bisa menarik besi gitu. Terus selanjutnya adalah mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan cara berpikir rasional dan sifat objektif dalam merespon stimulus dari guru berdasarkan pada materi yang sedang diajarkan. Jadi misalnya guru itu memberikan sebuah stimulus,
materi pembelajaran atau soal, mereka tuh dapat kayak meresponnya dengan baik, dengan tepat dan cermat. Selanjutnya yang kelima adalah pembelajaran dengan mengkaitkan pada konsep, teori, hukum, ataupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan ini dapat mengkaitkan, guru itu membimbing siswa untuk dapat mengkaitkan apa yang terjadi, misalnya kayak fenomena atau kejadian yang terjadi di kehidupan sehari-harinya dapat dikaitkan pada fakta atau teori yang sudah ada. Terus selanjutnya adalah yang terakhir adalah memiliki tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan sederhana, jelas, dan menarik pada sistem penyajiannya. Jadi agar dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar pada pendekatan ini, guru itu diharuskan untuk dapat menyajikan kegiatan pembelajaran itu menjadi menarik, sehingga dengan memanfaatkan sifat siswa yang pada umur rentan seperti itu masih memiliki rasa pengetahuan, rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi guru dapat memanfaatkan itu dengan menyajikan suatu sistem pembelajaran yang menarik. Misalnya kayak tentunya kan kayak eksperimen. Nah mereka itu kan memiliki rasa ingin tahu yang masih tinggi. Jadi dengan melakukan eksperimen, insya Allah pasti mereka akan excited untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang sudah menjelaskan materi secara gamblang dan jelas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, ini saya ambil dari beberapa ahli ya. Saya ambil dari orang-orang yang ahli dalam pendekatan saintifik. Yang pertama, ada pembelajaran berpusat pada siswa. Maksudnya apa? Nah, berpusat pada kegiatan aktif baik secara mental ataupun fisik. Nah, jadi fokus kepada siswa. Yang kedua, di sini yang kedua, pembelajaran membentuk study self concept. Apa sih maksudnya study self concept? Membentuk atau membangun konsep pembelajaran berdasarkan pengalaman siswa itu sendiri. Yang ketiga ada pembelajaran terhindar dari verbalisme. Nah, maksudnya terhindar dari verbalisme ini apa sih? Nah, terhindar dari verbalistis yang menyebut tulisan terlalu banyak kata sehingga sulit untuk dipahami. Dalam artian secara gamblang itu omong kosong. Untuk mencapai konsep ataupun tema yang dituju itu agak kurang terlalu boros kata, intinya terlalu boros kata atau omong kosong. Jadi terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Nah, maksudnya bagaimana sih? Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk menyesuaikan. Nah, menyesuaikan apa? Dan menyesuaikan apa sih? Maksudnya menyesuaikan konsep hukum dan prinsip. Nah, gitu ya. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Peningkatan berpikir siswa ini maksudnya adalah dari segi kreatif siswa. Ini insya Allah ketika diterapkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik, ini akan mempengaruhi terkait berpikir kreatif siswa, gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 6, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Jadi ketika menerapkan pendekatan pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik, ketika mengaplikasikan pendekatan saintifik, insya Allah dengan izin Allah maka motivasi belajar antara guru dan siswa akan menjadi meningkat. Siswa memperoleh pembelajaran secara maksimal dan guru juga memperoleh mengajar secara maksimal. Yang nomor 7 selanjutnya, nomor 7 memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, siswa akan dituntut untuk secara nggak langsung akan berlatih kemampuan dalam berkomunikasi ini dari tingkat SD. Seumpama ya, ketika diterapkan pendekatan saintifik. Ya, nomor 8, adanya proses validasi. Adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam bentuk kognitifnya. Jadi ada umpan balik terkait pembelajaran tersebut. Maaf ya, agak pilek. Nah, selanjutnya
Prinsip pendekatan saintifik menurut Dr. Wayan Suja MS ini dikutip dari makalahnya yang berjudul pendekatan saintifik dalam pembelajaran terpadu. Dalam pembelajaran ini maksudnya terdapat 3 prinsip utama yang harus diketahui, harus direalisasikan, harus digunakan dalam pendekatan saintifik. Di situ ada belajar siswa aktif. Belajar siswa aktif maksudnya bagaimana? Dalam hal ini termasuk inquiry based learning. Inquiry based learning. Inquiry based learning maksudnya ya, bukan e-learning ya. Atau belajar berbasis penelitian, cooperative learning ya, atau belajar berkelompok, ya, penelitian berkelompok, aktif, siswa aktif. Dan belajar berpusat pada siswa, adanya assessment yaitu pengukuran kemajuan belajar siswa dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Jadi di situ ada tolak ukur untuk mengetahui apa? Mengetahui ukuran kemampuan belajar siswa. Yang nomor 2, keberagaman. Maksudnya apa keberagaman? Iya Pak. Beliau menyebutkan bahwasanya mengandung makna pendekatan saintifik ini menggunakan pendekatan keberagaman. Pendekatan ini membawa konsekuensi siswa secara unik, kelompok siswa unik, terus termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, dan metode mengajar serta konteks lainnya. Jadi ada keberagaman antara satu sama lain. Insya Allah ketika diterapkan pendekatan saintifik ini akan pembelajaran menjadi aktif dan keberagaman antara satu metode, maksudnya satu materi, satu kompetensi, satu instruktur dengan konsep-konsep lainnya beragam gitu maksudnya. Yang ketiga, metode ilmiah. Nah, maksudnya metode ilmiah itu bagaimana sih? Nah, yaitu teknik merumuskan pertanyaan dan menjawabnya melalui kegiatan observasi dan melaksanakan percobaan. Jadi secara ilmiah ini akan merumuskan beberapa pertanyaan sehingga ada yang menjawabnya melalui kegiatan observasi tadi dan melaksanakan percobaan, berani mencoba untuk menjadi peserta didik yang the best. Mencoba itu tak mengapa tak mencoba. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah pembelajaran saintifik. Dalam pembelajaran saintifik ini, sudah kita ketahui bahwa pendekatan saintifik ini sering digunakan dalam kurikulum 2013. Pendekatan saintifik juga disebut pendekatan ilmiah. Mengapa disebut dengan pendekatan ilmiah? Dikarenakan pendekatan ini menitik beratkan dalam perkembangan anak, diantaranya perkembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik itu sendiri. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa pembelajaran saintifik ini menitik beratkan pada perkembangan peserta didik, bukan terhadap pendidik, dikarenakan guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Adapun langkah-langkah pembelajaran saintifik adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yakni mengamati. Mengamati dalam pendekatan saintifik merupakan hal yang dilakukan oleh peserta didik dalam menyerap pengetahuan dengan cara melihat, mendengar, serta menyimak hal-hal atau fenomena yang ada di sekitarnya. Jadi, pada mengamati ini, guru berperan untuk sebagai pemberi masalah atau bisa disebut pemberi bahan atau materi. Jadi, guru memberikan bahan yang kemudian untuk dianalisis oleh peserta didiknya. Jadi, menggunakan pendekatan saintifik yang pertama itu mengamati. Kalau seperti permasalahan pada pembelajaran IPS terkait jual beli, contoh yang di pasar, guru dapat memberikan materi yakni seperti video kegiatan jual beli di pasar maupun gambar-gambar yang ada di pasar. Dengan begitu peserta didik dengan mudah untuk mengamati pembelajaran. Memasuki pendekatan yang kedua yakni menanya. Menanya merupakan salah satu langkah pendekatan dalam pembelajaran saintifik. Terkadang pada pendekatan saintifik, siswa itu tidak ingin bertanya atau enggan untuk bertanya. Dengan begitu, tugas guru di sini adalah mendorong minat peserta didiknya agar bertanya.
Dengan begitu, peran guru di sini sangatlah dibutuhkan dalam mendampingi peserta didiknya. Dalam tahapan ini juga, peserta didik dituntut untuk membuat hipotesa atau jawaban sementara atau jawaban praduga yang masih belum diketahui kebenarannya. Langkah yang ketiga dalam pendekatan saintifik yakni menalar. Menalar di sini yakni peserta didik dituntut untuk mendalami sebuah materi yang disampaikan dengan cara mengaitkan konsep yang satu dengan yang lainnya dengan berbagai sumber yang digunakan. Dengan begitu, penalaran hipotesa yang sudah dibuat lebih dicari pendalamannya serta pemecahannya dari masalah yang sudah dibuat. Yang dimaksud di sini yakni sebagai berikut. Jadi, peserta didik dalam tahapan ini kan awalnya tadi kan sudah diberikan tugas oleh gurunya atau materi atau permasalahan yang harus dipecahkan. Dalam tahapan ini, peserta didik dituntut untuk mencari berbagai sumber atau mencari jawaban untuk menguatkan dugaan pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan sebelumnya, peserta didik dituntut untuk membuat hipotesa. Kalau di sini, peserta didik dituntut untuk menguatkan hipotesanya tersebut apakah lebih kuat atau tidak, seperti itu. Jadi, dalam tahapan menalar ini sangat dibutuhkan berbagai sumber untuk menunjang hipotesa yang sudah dibuat oleh peserta didik. Jadi, tugas guru di sini adalah sebagai pemantau serta pemberi masukan terhadap peserta didik apakah jawabannya itu kuat atau tidak. Memasuki pendekatan yang keempat yakni mencoba. Mencoba merupakan salah satu pendekatan saintifik. Pada tahapan ini, peserta didik akan melakukan sesuatu yang ditujukan sebagai pemecahan hipotesa yang sudah disusun demi menemukan sebuah kebenaran. Jadi, di sini guru sebagai mentor proaktif yang mendampingi peserta didik dalam hal menguji atau mencoba hipotesa yang sudah dibuat, kemudian diujikan apakah hasilnya sesuai atau tidak. Jadi di sini peserta didik melakukan sesuatu. Jadi peserta didik melakukan sebuah eksperimen yang untuk mengujikan hasil uji coba mereka, apakah uji coba mereka itu kuat atau tidak, seperti itu. Pada tahap yang terakhir yakni tahap presentasi. Dalam mempresentasikan ini merupakan tahapan paling akhir dari pendekatan saintifik. Dalam tahapan ini peserta didik akan mengkomunikasikan dengan kelompok mereka terkait hasil yang sudah didapat. Kemudian akan dipresentasikan di depan teman-teman sekelasnya. Jadi peserta didik akan melaksanakan presentasi di depan teman-temannya terkait hasil yang sudah mereka uji. Kemudian mereka akan menyampaikan hasil dari yang mereka uji tersebut di depan teman-temannya, apakah hasilnya itu sesuai dengan teman-temannya atau tidak. Peran guru di sini yakni memberikan masukan terhadap apa yang sudah diteliti oleh peserta didik. Kemudian guru juga memberikan terkait penghargaan karena peserta didik tersebut sudah melaksanakan sebuah penelitian menggunakan pendekatan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat kolom komentar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.